Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Rahman Altanto dengan NIM 1302393 dari Geologi Batubara kelas C dan juga di kelompok 4 yang akan menjelaskan materi terkait PPT kelompok 2, mana mengenai komposisi unsur pada maseral batubara yang mencakup perbedaan karakteristik kimia pada kelompok maseral utama. Di mana kelompok masalah ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama vitrinit, di mana vitrinit ini berasal dari jaringan tumbuhan berkayu seperti batang, akar, dan jaringan selulose yang mengalami proses pembatubaraan atau qualification. Nah, kelompok ini merupakan komponen utama pada sebagian besar batu bara. Ciri-ciri vitrinit itu yang pertama adalah relatif cerah, memiliki warna yang relatif cerah, hingga abu-abu dan dalam pengamatan mikroskop itu memiliki reflektasi sedang, di mana ini vitrin ini mudah terbakar dan berperan penting dalam pembentukan kokas. Contohnya ada thelinite, holothelinite, dan phytodendrinite. Kemudian kelompok masalah yang kedua yaitu ada liptinite yang berasal dari bagian tumbuhan yang kaya akan senyawa hidrokarbon seperti lilin, resin, spora, kutikula, daun dan ganggang atau alga. Di mana ciri-ciri liptinite ini memiliki warna memiliki warna yang gelap pada cahaya pantul, kemudian memiliki kandungan hidrogen yang memiliki eh, kandungan hidrogen yang tinggi, mudah menghasilkan minyak dan gas saat pemanasan yang mana berpotensi sebagai sumber hidrokarbon. Kemudian ada contoh masalahnya ada sporinite, goethite, resinite, dan alganite. Kemudian eh, ada inter ada intertinite, di mana intertinite ini berasal dari material material tumbuhan yang telah mengalami oksidasi kuat atau pembakaran alami sebelum tertimbun, seperti akibat dari kebakaran hutan purba, di mana ciri-ciri vitrinat ini sangat terang, atau bisa dikatakan putih pada mikroskop refleksi atau reflektasi tinggi dengan kandungan karbon tinggi tetapi reaktivitasnya rendah, yaitu di mana sulit terjadinya pembakaran, yaitu contoh masalahnya itu yang pertama ada fusinate, semifusinate, dan intertolitrinite. Kemudian ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada unsur karbon, di mana unsur karbon ini merupakan unsur dominan dalam batu bara dan berperan sebagai indikator utama tingkat kematangan atau core rank, di mana kandungan karbon meningkat secara progresif dari batu bara yang paling rendah, lignit, hingga yang paling tinggi, yaitu antrasit, di mana karbon memiliki peran utama dalam menentukan nilai kalor atau calorific value. Kemudian semakin tinggi kandungan karbonnya, maka semakin besar energi yang dihasilkan saat pembakaran. Oleh karena itu, batu bara dengan kandungan karbon yang tinggi umumnya digunakan untuk pada industri-industri karena tingkatnya baik semakin tinggi karbonnya. Kemudian ada unsur hidrogen, di mana unsur hidrogen ini merupakan unsur penting dalam struktur hidrokarbon yang menyusun bahan organik batu bara, di mana kandungan hidrogen cenderung menurun dengan meningkatnya core rank. Jadi semakin tinggi core rank atau ranking dari si batu bara ini, tingkat hidrogen semakin turun. Maka terjadi pemutusan ikatan dan pelepasan senyawa volatile selama eh, pro- selam- selama proses pematangan geologi, di mana batu bara dengan kandungan hidrogen tinggi biasanya memiliki peran besar dalam pengaruh dari coloring tersebut. Kemudian ada kandungan oksigen yang tinggi mencirikan batu bara dengan peringkat yang rendah yang belum mengalami proses pematangan sempurna. Selama qualification, oksigen dilepaskan dalam bentuk CO2 dan HO2 sehingga kandungannya menurun pada batu bara peringkat tinggi. Secara teknisnya, oksigen memiliki efek negatif terhadap kualitas si batu baranya, karena dari ketika kandungan oksigen tinggi itu dapat menurunkan nilai kalor tersebut, serta meningkatkan sifat reaktif terhadap oksidasi dan mengurangi stabilitas penyimpanan penyimpanan penyimpanan.
Sehingga batu bara dengan kandungan oksigen yang rendah dianggap lebih berkualitas, atau semakin rendah kandungan oksigennya berarti semakin baik dan semakin dingin nilai kalornya. Kemudian ada nitrogen, di mana nitrogen ini berasal dari bahan organik seperti protein dalam material tumbuhan asal batu bara. Nah, kandungan nitrogen dalam batu bara relatif kecil dibandingkan dengan unsur lainnya. Saat pembakaran, nitrogen dapat membentuk senyawa nitrogen oksida yang merupakan polutan udara berbahaya, di mana eh, eh, nitrogen ini juga bahaya sama aja dengan unsur yang satu lagi, yaitu sulfur, di mana distribusi nitrogen dalam batu bara juga berkaitan dengan tipe, masalah, dan kondisi pembentukan awal material organik itu sendiri. Kandungan selanjutnya yaitu kandungan sulfur. Kandungan sulfur ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan, khususnya kondisi reduksi dan keberadaan air laut. Sulfur merupakan parameter yang penting dalam penilaian kualitas batu bara dikarenakan menghasilkan gas SO2 saat pembakaran. Pembakaran menyebabkan hujan asam, menimbulkan korosi pada peralatan industri batu bara. Dengan kandungan sulfur yang rendah itu bakal lebih baik dan juga bakal diminati untuk pengguna energi karena lebih ramah lingkungan. Karena apa? Karena kandungan si sulfur ini sangat berbahaya, perlu yang namanya penyaringan atau destilasi yang sangat tinggi. Seperti itu untuk unsur-unsur dari batu bara itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.